Shalom Bapak Ibu Saudara, Church come to your home. Ya, di tengah situasi pandemi COVID-19 dan juga menindaklanjuti himbauan pemerintah, seluruh kegiatan aktivitas ibadah GBN Cimahi masih akan dilakukan secara online. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 akan dilakukan secara online pada pukul 9 pagi. Perjamuan kudus akan dilakukan. Anggur dan rosti akan dideliverykan ke rumah Bapak Ibu Saudara. Pada hari Minggu, 12 April 2020, ibadah masih akan dilakukan secara online pada pukul 9 pagi. Program April, di bulan April ini, kita masih ada dalam tema fokus, di mana kita akan sama-sama belajar lebih dalam tentang fokus. Fokus akan membuat kita efektif dan berdampak, dan fokus juga akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Sudah siap untuk memulai ibadah online kita? Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Berikut beberapa hal yang dapat kita siapkan sebelum memulai ibadah online kita. Yang pertama, kita siapkan hati kita, waktu, dan ajak seluruh anggota keluarga kita. Yang kedua, mari ikut memuji dan menyembah Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, kita dapat catat dan renungkan firman Tuhan yang dibagikan. Keempat, ikut doakan setiap pokok-pokok doa. Dan yang terakhir, mari ucapkan syukur untuk kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena kami percaya, ibadah di rumah pun Tuhan hadir. Selamat beribadah, happy Sunday, bless you. Shalom semua, kita sama-sama mulai ibadah kita. Kita sama-sama persiapkan hati, kita menyembah Dia. Kita sama-sama katakan saatnya kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Bapa.
sama-sama bersatu hati memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami dan kami memuji menyembah dan kami bersyukur setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini, Kau yang pimpin setiap kami Tuhan dalam acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, apa kabar semua? Saja baik-baik. Oke, kita mau terus mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita, segala puji syukur. Tapi kita ada di dekat, selalu dekat hati, okay? Satu yang lain selalu dekat, okay? Boleh coba anggota keluarganya bilang supaya lebih semangat lagi, okay? Kita mau sama pujian kita besar dalam selangkah
berkuasa di dalamku. Men, Dia besar dalam setiap diri kita. Men, Dia kuat kita. Ya. Jadi apapun keadaannya, tetap semangat dan jangan pernah takut. Oke? Kita mau kembali menyembah Tuhan sebelum kita sama-sama belajar dari firman. Kita mau sama-sama angkat Yesus, Engkau sungguh baik.
hanya nama-Mu Tuhan yang akan selalu kami tinggikan dan selalu kami sembah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami sama-sama belajar akan firman-Mu. Kami akan percaya, kami akan persiapkan hati kami untuk kami menerima setiap firman yang akan ditaburkan Tuhan. Lebih setiap firman itu boleh memberkati setiap pribadi kami, dan setiap pribadi kami boleh menjadi dampak buat orang-orang terdekat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, telah Kau persiapkan, telah Kau urapi Tuhan. Kau pimpin dan sertai dia dalam dia menyampaikan setiap isi hati-Mu lewat setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami jelaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan tetap ada di dalam tema yang sama tentang fokus. Memang hari-hari ini satu tema yang tepat sekali berkaitan dengan kondisi saat ini yang banyak sekali orang-orang yang hari ini sudah mulai tidak fokus. Banyak orang-orang yang hari ini mengatakan saya harus fokus kepada satu hal. Saya harus fokus kepada keluarga, fokus kepada pekerjaan, fokus kepada pelayanan, fokus kepada ini dan itu. Tapi puji nama Tuhan, kita akan sama-sama kembali membedah tentang tema fokus ini. Kenapa saya begitu tertarik dengan tema fokus ini? Karena hari-hari ini saya katakan, banyak orang yang mengatakan saya harus fokus, tapi sebetulnya mereka tidak mengerti mereka sedang fokus di mana dan fokus kemana. Apakah fokus itu adalah fokus yang benar atau fokus yang hanya sekedar menurut keinginan mereka? Oleh karena itu, saya rindu bahwa setiap kita membaca dalam satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Inilah satu ayat yang begitu menarik untuk saya bawakan. Karena kenapa? Karena memang hari-hari ini kemana saya pergi, ketika saya pergi ke tempat counter handphone, saya bertemu dengan seorang penjual alat-alat handphone dan penjual pulsa dan lain-lainnya, dan mereka katakan seperti ini bahwa wah, saat inilah saat-saat yang membuat kita khawatir. Kita nggak tahu, kita hari ini sedang berperang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kita hari ini sedang berperang dengan sesuatu yang kita juga tidak tahu bentuknya seperti apa. Oleh karena itu hari ini kita betul-betul harus bersiap. Hari-hari ini kita harus betul-betul berjaga-jaga, karena kita tidak tahu dengan siapa kita hari ini berperang. Tapi di satu sisi lain, saya boleh mendengarkan banyak orang katakan seperti ini bahwa wow, hari ini kami harus fokus dengan sesuatu yang hari ini terlihat. Ya. Fokus dengan keluarga, di mana dengan kondisi saat ini banyak sekali karyawan yang dirumahkan, banyak sekali gaji yang dipotong, sampai akhirnya mulai berpikir hari ini saya harus fokus kepada keluarga. Keluarga kami harus tetap makan, kami harus tetap bisa memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga tidak menjadi suatu hal yang aneh. Hari-hari dalam kondisi yang seperti ini, banyak orang-orang mulai berpikir bagaimana kita bisa mencari pendapatan tambahan, bagaimana hari ini kita boleh melihat peluang demi peluang. Mulai katakan bahwa kita mulai fokus dengan peluang yang ada. Bagaimana hari-hari ini masker begitu sulit. Ya. Saya baru mendengar kabar ada masker hari ini harga 75.000. Wow, itu bisa menghilangkan virus. Katakan masker yang betul-betul bisa melegakan pernafasan. Berbagai macam iklan-iklan hari mulai ditayangkan. Orang mulai berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu dalam kondisi yang sedang terjadi. Bahkan hari ini tidak sedikit penipuan demi penipuan itu terjadi. Karena apa? Mulai tergiur dengan sebuah keadaan yang terjadi. Banyak orang-orang sudah tidak lagi fokus dengan benar apa yang hari ini harus dikerjakan dalam kehidupannya, sehingga orientasi kehidupannya hanya mulai memikirkan bagaimana hari ini saya hidup tidak kekurangan, bagaimana hari ini saya hidup tidak menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan luar biasa mengatakan
katakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya membawakan sebuah kebenaran firman, bagaimana setiap kita harus mengerti bahwa kita memiliki sebuah fokus di dalam kehidupan kekristenan kita. Bagaimana fokus kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu harus ada terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan, dikatakan ada kata memperhatikan. Inilah suatu kata yang begitu menarik sekali. Hari-hari ini ketika anak-anak saya harus belajar di rumah, dan ketika mereka sedang mengerjakan soal-soal di rumah, seringkali mereka merasa tidak mampu. Dan ketika saya melihat soalnya, itu adalah soal yang sangat mudah sekali, dan seringkali saya katakan perhatikan. Perhatikan, karena menurut saya ada sesuatu yang mereka kerjakan yang mereka tidak fokus melihat dan memperhatikan, sehingga mereka tidak dapat mengerjakannya. Oleh karena itu firman Tuhan menekankan kepada setiap kita untuk kita memperhatikan dalam bahasa Yunani itu glopomena, artinya bahwa memfokuskan pada titik sasaran atau objek yang dituju. Artinya bahwa posisi seperti ketika kita sedang menembak, seperti ketika kita sedang memanah. Kita sering mendengar tentang hal ini. Artinya apa? Ketika kita dalam posisi sedang menembak, posisi sedang memanah, itu pasti ada sasaran yang dituju. Dan pasti kita tidak akan pernah menembak sembarangan. Amin. Oleh karena itu, kita akan melihat apa yang menjadi fokus dan apa juga yang menjadi sesuatu yang bukan fokus atau titik sasaran dari kehidupan kekristenan. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang negatif, dan yang kedua dari sudut pandang positif. Dari sudut pandang negatif, kita akan melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang bukan menjadi fokus kehidupan kekristenan. Sekali lagi saya katakan apa yang bukan menjadi fokus kehidupan Kristen. Yang pertama adalah firman Tuhan tadi katakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya apa? Ada hal-hal duniawi. Hal-hal yang kelihatan adalah hal-hal duniawi, seperti uang, gaji, kesenangan, keuntungan, hal-hal yang kelihatan menarik bagi manusia duniawi atau bagi orang-orang yang belum bertobat. Artinya, saya katakan seperti ini, bahwa orang Kristen zaman sekarang, bahkan mungkin para hamba-hamba Tuhan, menempatkan hal-hal yang kelihatan itu menjadi satu perhatian yang lebih besar daripada yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya katakan bahwa orang Kristen zaman sekarang, bahkan hamba-hamba Tuhan seringkali menempatkan sesuatu yang kelihatan itu lebih besar untuk mendapatkan perhatian dibandingkan yang tidak kelihatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita boleh melihat, kita boleh mendengar hari-hari ini bahwa khotbah-khotbah yang menegur dosa, yang membuat orang-orang berdosa itu merasa tidak tenang, ya, itu sudah mulai tidak lagi didengung-dengungkan. Pernyataan murka Allah akan hal-hal yang senada lainnya itu sudah mulai sepi di gereja-gereja, atau bahkan hari ini tidak pernah lagi terdengar di gereja-gereja. Kita boleh melihat bahwa hamba-hamba Tuhan hari ini lebih suka menghibur jemaat daripada menegur jemaat. Lebih suka hari ini memberikan janji-janji berkat materi atau hal-hal yang kelihatan daripada janji-janji berkat rohani atau hal-hal yang tidak kelihatan. Dan senada dengan hal itu, jemaat hari-hari ini juga lebih suka mereka dihibur daripada ditegur. Lebih suka mereka mendengar berkat-berkat rohani. Lebih suka mendengar berkat-berkat jasmani daripada berkat-berkat rohani. Walaupun sesungguhnya saya katakan, bukan itu yang seharusnya menjadi fokus orang Kristen. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya katakan seperti ini bukan berarti bahwa selama di dunia ini orang Kristen tidak perlu bekerja, karena firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa setiap orang yang tidak bekerja jangan mereka makan. Artinya bukan katakan bahwa orang-orang Kristen tidak perlu bekerja, tidak perlu materi, tetapi fokus seharusnya bukan materi, tetapi hal rohani. Yang setuju boleh katakan amin. Kata fokus mengacu pada apa yang utama. Fokus ini adalah titik tengah di antara gelombang-gelombang yang mengitarinya, yang mengelilingi titik sasaran tersebut. Oleh sebab itu Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33 katakan seperti, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini harus betul-betul menjadi fokus setiap kehidupan kita, bahwa kata maka semuanya akan ditambahkan kepadamu itu menunjukkan hal-hal materi bagi hidup kita yang adalah hasil tambahan atau sampingan dari keselamatan. Tapi itu bukan goalnya. Goalnya adalah keselamatan. Dan hasil sampingan adalah berkat-berkat materi yang dari Allah. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya, seharusnya kita melihat kembali fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi hari-hari ini, dengan kondisi yang ada, mulai fokus orang-orang percaya bergeser. Mereka mulai cari kebenaran-kebenaran itu, tapi mereka tidak lagi fokus kepada firman Allah. Padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya bahwa kebenarannya itu, bahwa segala sesuatu yang menyertai fokus kita kepada keselamatan itu sudah disiapkan bagi setiap kita orang percaya. Oleh karena itu kita boleh percaya. Dan saya akan katakan bahwa bukti-bukti pertobatan kekristenan sejati adalah bila ia mengasihi hal rohani lebih daripada hal duniawi. Seperti hal yang pernah saya sampaikan, bagaimana ketika ada seorang yang terluka dan ada imam yang melihat, ada ahli orang-orang Farisi yang melihat, mereka sama sekali tidak peduli. Tapi ada seorang Samaria yang betul-betul memiliki hati yang baik. Hari itu para imam, orang Farisi hanya memikirkan sesuatu yang hari ini menurut mereka esensi, bahwa mereka tidak boleh menyentuh mayat karena akan mengalami kenajisan. Mereka lebih memikirkan keutuhan ibadah dibandingkan dengan kasih kepada sesama. Kita percaya bahwa firman Allah itu holistik. Bagaimana firman Allah itu juga berbicara tentang relationship. Oleh karena itu, setiap kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana setiap kita hari ini harus menjadi fokus bahwa bukti pertobatan kita hari ini adalah bila kita mengasihi hal-hal rohani lebih daripada hal-hal duniawi. Oleh karena itu kita akan lihat hal yang kedua adalah yang bersifat sementara, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Apa yang kelihatan? Hal-hal duniawi adalah sementara, ya kan? Dan itu yang menjadi fokus hati dan hidup orang-orang yang belum bertobat. Dan saya mau katakan di sini bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah bertobat? Apakah hari-hari ini kita katakan bahwa kita adalah orang yang bertobat? Kita orang-orang yang hari ini mengasihi Yesus. Jika Anda sudah bertobat, bukankah seharusnya hal duniawi yang bersifat sementara itu menjadi fokus hati kita hari ini? Oh tidak. Harusnya hari ini setiap kita tidak menjadikan hal-hal duniawi itu menjadi fokus kehidupan kita. Kita akan melihat dalam sudut pandang yang positif atau yang kedua. Apa yang menjadi fokus kehidupan Kristen? Yang pertama adalah apa yang kelihatan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ini berarti bahwa bagaimana setiap kita harus mengarahkan perhatian kita mengarahkan hidup kita kepada apa yang melampaui penglihatan mata fisikal kita. Mantapkan hati Anda dan arahkanlah hidup Anda kepada apa yang melampaui materi dunia yang kelihatan. Kita boleh mengerti, mendapatkan cerita-cerita bagaimana para martir mereka begitu kuat imannya di tengah penderitaan yang masih bisa saling yang begitu menghimpit kehidupan mereka. Dan jawabannya begitu jelas. Jawabannya begitu jelas itu bahwa mereka memfokuskan hati mereka, hidup mereka kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal rohani, hal-hal surgawi. Penderitaan sementara itu bagi mereka hanyalah pintu menuju kebahagiaan yang tiada batas dan tiada akhir. Saya percaya hari ini bahwa hamba-hamba Tuhan yang ini sudah mendahului saya, mereka betul-betul merasakan sukacita yang besar dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka sudah melihat bahwa penyelesaian atau garis finish dalam kehidupan mereka itu sudah tampak dan mereka sudah lampaui itu. Puji nama Tuhan, kita melihat
bahwa hal-hal yang harus menjadi bagian setiap kehidupan kita adalah apa yang hari ini kelihatan bagi kita adalah sesuatu yang betul-betul hari ini kita pikirkan bersifat kekal. Saya bertemu dengan seorang Oma Losung. Begitu saya ketemu dengan Oma Losung katakan begini, kapan kita bisa beribadah bersama lagi? Ya. Wow, sekarang ini Oma hanya bisa berjemur 1 jam 1 hari sambil baca Alkitab. Wow. Ini suatu hal yang menggetarkan hati saya. Ini berbicara tentang bagaimana Oma Losung dalam usia 86 tahun dia melihat sesuatu yang kekal. Walaupun hari ini dia boleh melihat ada penderitaan di balik kerinduannya yang begitu sangat untuk dia datang beribadah, tapi hari ini dia memfokuskan diri untuk dia melihat hal-hal yang kekal. Seberapa banyak hari ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu mulai memikirkan cara-cara untuk mengisi kejenuhan-kejenuhan di rumah. Mungkin mulai mendownload film-film, mulai mencari hal-hal untuk mengisi sesuatu hal yang membuat anak-anak kita tidak jenuh. Tapi sampai berapa lama kita bisa tetap bertahan? Kalau kita bertanya kepada anak-anak, seberapa mereka mengerti dengan kondisi ini? Awalnya mereka hanya katakan seperti ini, kami jenuh. Selama ini biasanya kami belajar di sekolah, tapi sekarang belajar di rumah, mereka lebih tertekan. Karena apa? Ternyata ibu-ibu mereka itu lebih keras daripada guru-guru mereka. Ya. Dan mereka mulai berpikir tentang sesuatu, ada apa nih yang harus kami kerjakan? Apa yang bisa kami kerjakan? Mereka mulai mencari tayangan film apa yang menarik, sehingga mereka mulai mengerjakan sesuatu hal demi sesuatu hal, dan akhirnya mereka mulai terfokus dengan film-film, dengan hiburan-hiburan yang bisa mengisi kekosongan mereka. Tapi seberapa kita hari ini mulai berpikir, kita mulai terfokus bahwa kondisi ini membuat setiap kita membangun sebuah misbah keluarga, membangun sebuah kehangatan di dalam keluarga, membangun lagi komunitas yang terkecil di dalam keluarga. Karena keluarga adalah garda terdepan untuk kita berperang. Kita hari ini berperang dengan kuasa-kuasa si iblis. Saya katakan bahwa virus corona itu bisa ditumpangi oleh si iblis untuk mengisi kekosongan hati kita, celah-celah yang kita buka, yang menjadikan kita akhirnya mulai jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kita boleh melihat banyak hal yang sekarang ini benar-benar tidak kelihatan akan menjadi kelihatan ketika perjalanan iman kita sampai pada garis akhir. Kehidupan kita hari ini akan terlihat seperti apa kualitas kehidupan kita ketika kita nanti sampai di akhir kehidupan kita. Apakah kita tetap fokus kepada Tuhan? Apakah kita hari ini berani katakan, ujilah aku Tuhan. Di saat kondisi seperti ini, ujilah aku Tuhan. Untuk hatiku tetap ada di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan percaya bahwa ada sesuatu yang hari ini akan kita nantikan. Kita fokus dengan sesuatu yang hari ini mungkin kita tidak lihat, tapi suatu saat akan kita lihat. Suatu hari nanti kita akan melihat Yesus. Suatu hari nanti kita akan melihat Yerusalem baru, kota surgawi. Suatu hari nanti kita akan melihat setan dibelenggu dan Kristus memerintah atas seluruh bumi. Ini adalah di antara hal yang bersifat kekal. Ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan dan kita pikirkan, dan kita selalu jalani di dalam iman kita bersama dengan Tuhan. Surga adalah tempat yang diharapkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Alangkah mengherankan jika ada orang yang mengaku sudah diselamatkan, namun dalam pikirannya hidup di dunia itu lebih enak daripada hidup di surga. Mereka lebih memikirkan bahwa ini adalah surga dunia. Mereka tidak lagi memikirkan tentang surga yang sesungguhnya. Orang-orang yang demikian biasanya memikirkan kehidupan yang dunia ini daripada pengharapannya akan surga. Orang yang demikian bukanlah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa harus ada 4 perubahan yang terjadi dalam diri orang-orang yang bertobat. Mari kita sama-sama hari ini kita selidiki hati kita, selidiki kehidupan. Apakah 4 hal ini sudah terjadi dalam kehidupan saya? Yang pertama adalah bagaimana engkau hari ini mau mendapatkan perubahan pikiran. Yang kedua adalah ada perubahan hatimu. Yang ketiga adalah perubahan hidup. Dan yang keempat adalah
adalah perubahan kasih sayang. Hari ini, ketika engkau berada di rumah, pikirkanlah tentang hal itu. Apakah engkau hari ini dapat memikirkan sebuah perubahan dalam pikiranmu, perubahan di dalam hatimu, perubahan di dalam hati, perubahan kasih sayang. Oleh karena itu, masuklah dalam kerajaan Allah sekarang, selagi pintu masih terbuka lebar bagi Anda. Dan saya katakan, untuk yang terakhir kalinya, bahwa hidup yang tidak berpusat kepada Kristus, sekali lagi, hidup yang tidak berpusat kepada Kristus memberikan banyak ruang bagi kuasa gelap masuk memporak-porandakan kehidupan Anda. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup yang tidak terpusat kepada Kristus memberikan banyak ruang bagi kuasa gelap untuk masuk memporak-porandakan kehidupan Anda. Mari melalui firman Tuhan ini kita akan sama-sama kembali pada panggilan kehidupan kita, bahwa kita dipanggil untuk kita menjalankan amanat agung. Bagaimana setiap kita harus fokus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, fokus kepada Tuhan Yesus, dan biarlah kita percaya bahwa firman-Nya menyertai setiap kehidupan kita. Kita hidup di dalam firman Tuhan dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Inilah kami Tuhan. Biarlah Kau boleh menyelidiki setiap hidup kami Bapa. Biarlah kami mau menaikkan setiap pujian kami. Awas setiap kami ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan boleh dibawa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh memperhatikan yang kelihatan. Untuk kami tidak memperhatikan yang kelihatan, dan kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Untuk kami boleh memikirkan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sementara. Biar kami boleh kembali kepada fokus kami, kepada titik sasaran, kepada objek yang dituju oleh kami dalam kebenaran firman, di dalam panggilan kami ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali kita katakan, mari nyanyi, nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak bagi semua Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita kembali memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak masalah yang membelenggu kehidupanmu. Hari-hari ini mungkin ada akar pahit yang mulai membelenggu setiap kehidupan. Mari kita kembali fokus. Kita kembali fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Biarlah kita bersama-sama memikirkan sesuatu yang tidak kelihatan dibandingkan dengan sesuatu yang hari ini kita lihat, yang hari ini kita rasakan. Tapi biarlah hari ini kita sama-sama fokus kepada sesuatu yang tidak kita lihat, yang bersifat kekekalan. Mari kita fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, Kau boleh menjamah setiap kami, dan Kau boleh menjamah ya Tuhan setiap sidang jemaat ya Tuhan, yang hari ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun kondisi hati mereka ya Tuhan, apapun yang hari ini sedang mereka alami Tuhan, Tuhan lawat satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewat. Biarlah Tuhan kuasa menjamah. Izinkan Tuhan menjamah hidup. Buka hatimu, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Kembali fokus kepada kebesaran Tuhan, fokus kepada kasih-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu itu ditambah dalam setiap kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jemaat-Mu ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami diberkati karena firman-Mu, kami dikuatkan karena firman-Mu, dan kami akan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami rindu untuk kami menaikkan setiap doa-doa pokok kami ya Tuhan, atas setiap kondisi yang boleh terjadi atas bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, buat pemberitaan yang boleh kami dengar ya Tuhan. Kami boleh mendengar ya Tuhan, ada 226 anggota gereja ya Tuhan yang terpapar ya Tuhan virus corona ya Tuhan, akibat dari pertemuan yang diadakan Bapak. Kami berdoa, kami sepakat, kami satu hati. Kami melepaskan kuasa kesembuhan itu Tuhan. Lawat Tuhan. Sembuhan itu terjadi atas mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kota kami ini ya Tuhan, jangan ya Tuhan dibawa dalam ketidaktenangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dimampukan melakukan penanganan Tuhan, dan membuat kebijakan yang tepat dalam menghambat dan menghentikan COVID-19. Seluruh elemen masyarakat bersatu, bekerja sama, dihindarkan dari segala perpecahan, konflik horizontal yang terjadi antara mereka Bapa. Lawat para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh tim medis ya Tuhan, para dokter, perawat yang berada dalam garda terdepan dalam merawat mereka yang menangani seluruh masyarakat Indonesia yang terkena infeksi COVID-19. Kiranya diberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan saja. Biarlah itu seluruh masyarakat Indonesia agar mereka dapat mematuhi peraturan pemerintah, social distancing, pola hidup bersih, pola hidup sehat, sehingga bisa membantu menghambat penularan COVID-19 ini Bapak. Berikan kesadaran ya Tuhan, berikan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia Bapak. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya di seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia, agar mereka dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan dari segala ancaman penularan dan penyebaran COVID-19 ini Bapak. Kota-kota di Indonesia yang terinfeksi ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, biarlah mereka dapat ya Tuhan dipantau, mereka dapat ya Tuhan segera ya Tuhan ditangani dengan cepat ya Tuhan. Hamba berdoa buat Jawa Barat, hamba berdoa buat kota Bandung, hamba berdoa buat kota
Cimahi, buat KBB, Kabupaten Bandung, biarlah dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga tidak terjadi penyebaran yang meluas dan masif ya Bapa. Biarlah Tuhan menolong kita semua, keluarga, kerabat, orang terdekat, dijauhkan dari penularan COVID-19 dan pandemi global segera dapat dikendalikan dalam tangan Tuhan. Wabah COVID-19 segera berlalu, biarlah segera berhenti sehingga orang-orang dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Melalui peristiwa ini banyak orang mencari Tuhan, mengalami pertobatan. Biarlah bawa setiap kami, untuk kami boleh mengalami sukacita di dalam harapan kami Tuhan. Kami bersabar di dalam kesesakan dan kami bertekun di dalam doa Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan buat solusi dan jemaatmu gereja Bethel Tabernakel. Dimanapun mereka berada Tuhan, merawat mereka satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewat. Buat para orang tua kami ya Tuhan, orang-orang yang hari ini ya Tuhan dalam kondisi sudah tua Bapak, baik Oma Loso, baik Ibu Natalia, baik itu Ibu Siti Mariam, baik itu Bapak Haryono, orang-orang yang hari ini kami tuakan itu di gereja ini. Berikan mereka itu kesehatan yang sempurna, kekuatan ekstra Tuhan, sukacita yang melimpah di hidup mereka, sehingga mereka Tuhan boleh menjalani kehidupan mereka dengan penyertaan Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang Allah sudah kuatkan, dan mereka yang hari ini dalam kondisi undur daripada kasih Tuhan, peluk mereka, tangkap mereka dengan cinta kasih. Bahwa mereka mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau. Kami rindu mereka kembali kepadamu dan mengatakan Kau juru selamat pribadi atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur ya Tuhan buat setiap berkat makanan minuman yang boleh kami nikmati. Sepanjang kehidupan kami tidak kekurangan. Kami ada dalam kecukupan itu karena kasih Kau yang bawa setiap kami meresponi segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan atas hidup kami dengan penuh ucapan syukur. Tandahkan tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di dalam keluargamu, diberkati Engkau di dalam rumah tanggamu, diberkati Engkau di dalam seluruh usaha pekerjaanmu, diberkati Engkau di dalam studimu, diberkati seluruh pergumulan kehidupanmu. Kau akan terus mengalami Tuhan dan mengalami kemenangan. Kau akan terus naik, tidak menjadi turun, karena Kau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu, terimalah berkat Allah, cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Setiap kita diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.